Halo guys, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga yang sedang menyaksikan ini semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih di rumah aja. Jadi video ini untuk melanjutkan postingan story gue beberapa waktu yang lalu, kurang lebih kayaknya sekitar seminggu yang lalu, dimana gue cerita gue team up sama Kavino untuk bikin question and answer, dimana teman-teman yang mungkin punya pertanyaan ke gue bisa ditanyain ke kavino.id. Dan di kesempatan kali ini gue akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Disclaimer, there was a lot of you asking, jadi nggak mungkin semuanya bisa dijawab di video yang ini. Tapi semoga pertanyaannya tetap bisa mewakili buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya nggak masuk ke list pertanyaan yang akan dijawab sekarang ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan. Terima kasih udah meluangkan waktunya dan terima kasih sudah ikut bersenang-senang dalam rangka kepo bersama Iqbal. So that means a lot guys, thanks. Sebelum gue lanjut juga ke menjawab pertanyaan, mungkin gue akan ngasih sedikit update dulu situasi terkini di Melbourne kayak gimana dan aktivitas apa aja yang gue lakuin selama lockdown di rumah selama 2 bulan kebelakang ini. Jadi udah memasuki bulan kedua, sebentar lagi udah 14 hari puasa juga, nggak berasa banget. Di Melbourne, Australia, dan setahu gue emang situasi di sini emang things are looking better gitu. Jadi situasinya udah mulai membaik, hopefully. Sepengetahuan gue terakhir yang gue baca, current hospitalization-nya di Victoria, which is state di mana Melbourne ada, di mana gue tinggal, itu dikit kok, sekitar 18, so nggak nyampe under 100 case gitu untuk satu Victoria ya, yang cukup besar gitu. Dan katanya rumornya juga dalam beberapa hari ke depan lockdownnya restrictionnya akan dikurangi, jadi mungkin akhirnya boleh keluar tapi dengan peraturan tertentu atau dan yang lain-lain. Tapi gue juga nggak tahu dan gue juga nggak pengen terlalu terburu-buru karena you know second wave and everything, kita masih belum tahu kayak gimana. Jadi gue akan tetap take things slow walaupun nanti udah dibuka. So yeah, yang biasa gue lakukan selama 2 bulan terakhir ini, gue lagi sibuk banget sebenarnya sama kuliah. Karena kuliah ternyata dengan adanya corona ini, lalu dengan programnya menjadi daring atau online, ternyata tidak banyak kompensasi yang diberikan sama kampus kepada mahasiswanya. I think it's a good thing on one hand, karena itu membuat gue menjadi punya banyak kegiatan untuk mengisi waktu selama berdiam diri di rumah saja. But on the other, of course, kayak kadang-kadang ngerasa, oh my god, banyak banget tugasnya gitu. But well, I guess ya itu adalah alasan utama kenapa gue ada di sini, so I can't complain, I suppose. Other than that, I have been, to be honest, nggak terlalu banyak sih yang gue lakuin selama kuarantin di rumah ini. And I guess I have to kind of bring it up buat yang pengen denger ini. Kayak selama self quarantine ini banyak banget kayak cerita-cerita atau kasus-kasus di mana mental health itu terganggu banget karena banyak orang-orang yang merasa mereka nggak produktif, banyak orang-orang yang merasa mereka kayak kok gue ngapa-ngapain ya, kok kayaknya yang lain tetap kayak berkegiatan dan lain-lain, kok semuanya kayaknya improving themselves gitu, membuat diri mereka menjadi baik, kok gue kayaknya gini-gini aja. Yang menurut gue penting untuk semuanya tahu, termasuk diri gue pribadi, adalah bahwa selama masa pandemi ini tuh bukan waktunya memang bukan waktunya kita untuk kayak bebenah-benah untuk menjadi lebih baik atau waktu kita untuk belajar skill baru. Of course kita punya banyak waktunya untuk melakukan hal-hal tersebut, tapi jangan jadiin itu patokan kalau kita tidak melakukan itu bahwa kita menyia-nyiakan waktu kita selama berdiam diri di rumah selama masa pandemi ini. Karena ini bukan ajang kompetisi siapa yang lebih produktif, ini bukan ajang kompetisi siapa yang lebih kreatif. Semuanya merasakan hal yang sama dan harusnya ini menjadi waktu buat kita untuk take things slow dan mencoba untuk justru menghargai hal-hal kecil, termasuk menghargai tidak melakukan apapun. So slow days are okay days guys, it's okay. Lanjut ke Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan, lalu udah dipilih-pilih lagi.
sama tim Kavino. Sekarang mau coba gue jawabin. Ini semuanya dari akun Instagram. Jadi kalau teman-teman yang memberikan pertanyaan ini mungkin nonton, thanks for the questions and congrats for making it. Yang pertama dari e.ardita. Apa hal pertama yang akan dilakukan setelah kuarantin? Pasti akan meluk teman-teman sih. Maksudnya pasti akan ketemuan sama teman-teman, lalu akan memeluk mereka. Karena gue ngerasa semenjak adanya corona ini bikin gue sadar kalau kayak we take hugs and cuddle and everything for granted. Kayak oh ya udah gue bisa hugs orang kapan aja gitu. It's okay, gue bisa tos orang kapan aja. But then when this thing happens, semuanya kayak oh my god, gue berharap kita bisa shake hands tapi ternyata nggak bisa gitu. So yeah, I'm gonna hug them. Anyone I can see here, or when I go back home atau ketika gue pulang siapapun yang bisa gue temuin, kan gue peluk. And then probably gue pengen banget makan ramen sih. Tapi puasa ya. Oh ya nggak apa-apa, bukanya di luar berarti. Iya, bukanya di luar. Makan ramen. Terus pengen ke taman sama teman-teman. Di sini tuh sering banget, nggak sering banget sih. Cuma salah satu kegiatan yang lumayan sering gue lakukan sama teman-teman gue tuh biasanya kalau nggak ke taman, ke pantai gitu. Terus biasanya kayak bawa apa sih? Apa tuh namanya? Bukan karpet, kayak alas gitu loh, taplak, untuk kayak jadi tatakan buat kita duduk di pasir atau nggak di rumput, and just have a talk, ngobrol, bawa speaker, dengerin lagu dan lain-lain, foto-foto. Kebetulan teman gue di sini banyak banget yang fotografer, pokoknya banyak videografer, fotografer, artis dari Melbourne, so it's fun hanging out with them. You have so many like crazy ideas in your head. Mereka bisa kayak langsung mengerti itu. So it's pretty cool. So ya itu yang akan gue lakukan ketika gue keluar dari kuarantin. Pertanyaan nomor 2 dari Balki Skyla _14. 3 rencana dalam 3 tahun ke depan. Oh my god, tough. Lulus kuliah. Punya startup. Nggak harus startup sih, maksudnya any type of business I suppose. Summerdo sudah manggung lebih dari kalau setahun 50 kali. Karena berarti kalau udah selesai kuliah udah bisa ngeband kan. Jadi maksudnya full on ngeband, full commitment gitu. Itu sih. To be honest sebenarnya nggak tahu apa yang banyak banget gitu yang rasanya pengen gue realisasikan, dan rasanya itu juga menjadi struggle yang gue dan teman-teman seumuran gue rasain. Dimana kalau ditanya kayak lu abis kuliah mau ngapain itu, 3 tahun lagi ke depan mau ngapain, kayak I think it can only go two ways. Either kayak lu banyak banget yang lu pikirin lalu lu menjawabnya dengan lu ngomong aja karena well itu mimpi boleh apapun itu setinggi-tingginya, atau kayak aduh gue nggak tahu banget gue mau ngapain gitu. Itu kayaknya gue yang kedua deh, nggak tahu banget sebenarnya, full of uncertainty guys. Nomor 3, Tiara DWL STR, seberapa penting pendidikan? Dari dulu tuh gue selalu ngerasa sekolah tuh kayak playground buat gue sih, kayak tempat bermain dan rumah kedua, klisenya. Kenapa? Soalnya dari dulu udah sering bekerja atau berkegiatan di luar rumah. Jadi rumah tuh selalu jadi tempat dia beristirahat aja sama mandi, karena paginya udah harus sekolah lagi. Jadi ketemu teman-teman, berinteraksi sama sekitar, lalu belajar problem solving, decision making dan lain-lain, itu semuanya banyak banget terjadinya di sekolah. Terus gue juga selalu percaya kalau sekolah atau mengenyam pendidikan tuh nggak cuma apa yang kita pelajarin di dalam kelas, tapi apa juga yang kita pelajarin di luar kelas, lalu apa yang kita pelajarin di perjalanan menuju kelas,
dan perjalanan dari kelas menuju tempat yang lain. Itu semuanya tuh proses pembelajaran gitu. Jadi menurut gue itu semuanya penting dan cuma bisa didapetin di sekolah, nggak kayak dari jalur-jalur pendidikan yang lain, homeschooling dan yang lain gitu. So menurut gue itu selalu jadi nomor satu sih, karena itu selalu jadi kewajiban gue sebagai young adult sekarang adalah untuk berbakti sama orang tua dan mengenyam pendidikan. Sisanya yang lain adalah hobi, ekstrakurikuler dan side job menurut gue. Jadi penting banget. Nomor 4, Dila Irsanti. Gimana definisi orang sukses menurutmu? Kayaknya subjektif banget gak sih? Maksudnya setiap orang tuh punya barometer suksesnya masing-masing gitu. Di setiap lini pekerjaan atau sektor field of work mereka masing-masing. Jadi cuma kalau menurut gue, kayaknya yang universal adalah dimana ketika seseorang udah punya goals atau dreams atau bucket list yang ada di diri mereka, di kepala mereka, lalu perlahan-lahan si bucket list ini tuh sudah tercapai gitu, sudah dilaksanakan, terjadi, dilakukan dengan hasil yang sesuai ekspektasi atau bahkan mungkin lebih dari ekspektasi gitu. Nah balik lagi, semua mimpi dan goals itu kan subjektif. Jadi tiap orang punya definisi yang masing-masing. Yang universal lagi menurut gue adalah sukses tuh nggak ada template-nya. Jadi nggak ada yang kayak lo tuh harus kayak gini baru lo dibilang sukses. Lo tuh harus dapetin ini baru lo tuh dibilang sukses. Nah itu menurut gue tuh nggak ada. Karena misalnya ambil contoh gitu ya. Misalnya kita ngomongin film. Kayak definisi sukses untuk sebuah film atau seorang filmmaker itu kan beda-beda banget. Mungkin ada filmmaker yang kayak menurut gue tuh sukses kalau film gue ditonton sama sekian juta orang. Menurut gue film gue tuh sukses dan gue sebagai filmmaker sukses kalau film gue dan juga guanya masuk ke award gitu, misalnya masuk dapat piala citra gitu misalnya. Jadi orientasi kesuksesannya adalah award. Atau menurut gue sebagai filmmaker dan film gue akan sukses kalau film gue banyak dapat banyak impactnya ke masyarakat di Indonesia. Jadi menurut gue barometer suksesnya itu berat banget dan super subjektif. Jadi setiap orang punya kriterianya masing-masing. Makanya gue percaya kalau kesuksesan itu tidak mengikuti validasi orang lain. Jadi nggak perlu omongan orang kayak lo sukses, lo baru ngerasa sukses. Jadi sukses tuh juga datang dari diri sendiri. Perasaannya datang dari diri sendiri ketika lo ngerasa bersyukur, being grateful, but not necessarily being satisfied tuh. Karena menurut gue itu dua hal yang berbeda sih, menjadi bersyukur dan menjadi tidak puas terhadap suatu karya. Ketika kita bersyukur, itu menurut gue berarti menjadi okay atau menerima keadaan apapun yang kita punya saat itu adalah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tapi not being satisfied atau menjadi tidak puas tuh perasaan yang bikin kita pengen selalu kayak membuat sesuatu yang lebih baik, belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman sebelumnya. Itu menurut gue dua hal yang harus selalu ada di mindset orang-orang sukses sih, bersyukur dan selalu tidak puas gitu. Hope that answers dan tidak terlalu belibet. Pertanyaan nomor 5 yang berikutnya, Aristia ada. Suka duka kuliah di luar negeri. Apa ya? Suka duka kuliah di luar negeri. Sukanya dulu kali ya. Sukanya mungkin jadi lebih mandiri kali ya. Mungkin kalau buat gue pribadi mungkin jadi lebih mandiri, karena akhirnya gue jadi punya alasan untuk tinggal sendiri dan melakukan semuanya sendiri gitu, mencari jalan keluar untuk suatu problem yang gue punya in terms of kuliah, pekerjaan dan lain-lain. Semuanya lebih independen gitu, lebih mencoba untuk menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Apalagi ya, mungkin punya point of view atau punya sudut pandang yang lebih apa ya, bukan lebih banyak sih,
lebih beragam mungkin bahasanya. Mungkin itu yang gue rasain gitu selama gue tinggal di Australia, bahwa setiap orangnya punya kebebasan berpendapat yang beda-beda, semuanya boleh menjadi beda-beda tanpa ada yang bersikap diskriminatif gitu terhadap siapapun yang punya belief atau value seperti itu. Jadinya juga sudut pandang gue terhadap suatu masalah atau terhadap suatu hal tuh menjadi lebih luas aja sih. Jadi lebih kayak nggak percayaan, as in kayak ketika ada sesuatu gitu, misalnya gue baca sesuatu atau ngeliat sesuatu, itu gue lebih punya curiosity untuk kayak emang iya sebenarnya kayak gitu ya. Jadi nggak cuma langsung yang kayak take it in the face value gitu, nggak cuma ngelihat suatu kejadian lalu mempercayainya dari surface-nya aja gitu, tapi berusaha untuk ngelihat dari sudut pandang lain. Ini sebenarnya ada yang dirugikan nggak sih dengan adanya berita seperti ini? Apakah ini sebenarnya fake news gitu misalnya? Apakah ini sebenarnya ada kepentingan dari orang-orang lain yang sebenarnya ini bukan kenyataannya sebenarnya nggak kayak gini nih, tapi mereka pengen ada orang-orang tertentu yang pengen kita berpikir seperti ini, makanya mereka mengeluarkan berita-berita seperti ini. Itu rada belibet tapi hope you guys get it. Jadi itu mungkin yang bikin gue lebih kayak apa ya, lebih banyak mikir kali ya gara-gara kuliah di sini. But I guess it's a good thing. So, karena akhirnya gue jadi punya critical thinking sama apapun yang gue baca atau gue lihat. Dukanya apa ya, jauh paling dari keluarga, dari teman-teman dari Jakarta. And over the past year, I think I have developed a more affection towards Jakarta gitu. Gue lebih punya banyak rasa sayang sama Jakarta. Entah tempatnya, entah the people, teman dan keluarga, but I think it's both. So ya belakangan ini gue lagi sering banget kangen sama Jakarta. Dan gue inget banget waktu itu pas baca berita kalau border di Australia ditutup sama penerbangan commercial flight di Jakarta juga ditiadakan. Gue kayak berarti gue stuck dong di sini. Gue kayak but yeah, hopefully I can go back home dan meet up with my friends and family, and hopefully teman-teman juga yang ada di Indo. By the way, gue mau ngasih tahu. Jadi tuh belakangan ini, sekitar udah semingguan ini sebenarnya, gue tuh lagi nungguin Cafino Bold untuk datang ke rumah gue di Melbourne. Jadi buat yang belum tahu, Cafino Bold itu adalah varian baru Cafino dengan kopi yang lebih kuat dan juga gula yang lebih sedikit. Stronger coffee and less sugar. Jadi buat peminum kopi yang nggak terlalu suka manis kayak gue, ini cocok banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran, boleh langsung dicobain dan di stok buat selama bulan puasa. Karena nggak bisa keluar rumah anyways, tapi bisa online. Jadi jangan lupa untuk dicobain. Udah bisa didapetin di blibli.com dan juga di Shopee. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Maria Brigita. Pernah nggak sih merasa insecure? Karena apa? Kayaknya kalau gue bilang gue nggak pernah insecure, itu nggak manusiawi banget. Tapi kalau gue bilang gue insecure, gue juga nggak mau perasaan itu jadi diinvalidasi sama orang-orang kayak kok lo insecure sih? Karena gue nggak jarang dapat reaksi kayak gitu ketika gue berusaha untuk open up tentang apa yang sebenarnya gue rasain tentang diri gue. But yeah, I guess gue juga belum overcome fully. Maksudnya gue belum berdamai sepenuhnya dengan segala keraguan yang ada di diri gue. Jadi gue juga nggak terlalu nyaman untuk kayak publicly ngomongin tentang hal tersebut gitu. But yeah, dan gue percaya semuanya itu proses ya. Jadi apapun yang gue rasain ini, gue ngerasa ini normal untuk seorang anak umuran gue, seorang remaja yang adult umuran gue. Jadi I see it as a process. Jadi gue menikmati aja gitu kegalauan dan keinsecurity-an ini menjadi proses yang semoga nantinya bisa membawa gue ke arah yang lebih konten di masa depan. Nomor 7, Rucita Ciru. Suka streaming film apa selama di rumah? Jadi di semester kali ini gue tuh lagi ngambil kelas film gitu, film studies. Jadi kayak analyzing film, terus belajar kayak sebenarnya lebih ke teori-teori film sih, teori-teori what makes a good film good. Terus apa aja sebenarnya nilai-nilai yang bisa dinilai dari sebuah film, kayak estetiknya, film form, naratif, dan
menurut gue ini suatu apa ya, kayak gue mempelajari hal yang dari dulu sudah gue lakukan tapi nggak pernah tahu nama teorinya gitu. Jadi I have been enjoying it a lot. Jadi tiap minggunya gara-gara gue ngambil kelas film ini, gue tuh dikasih film untuk ditonton gitu. Dan seru-seru banget filmnya. So I guess it's kinda like giving me excuses untuk menonton film daripada bekerja. Tapi di waktu yang sama menonton adalah bekerja karena itu adalah kelasnya. So I don't know. So it's been pretty fun. Jadi karena film-filmnya yang ditonton tuh kebanyakan film-film tua atau nggak film-film yang bukan dari Hollywood gitu. Jadi ketika gue bisa menonton film di luar kelas itu, gue lebih memilih untuk nonton film-film yang ringan sih. I don't know, rom-com, coming of age movies. I love those two genres. Sama gue lagi suka banget film-filmnya A24. Film itu kayak production house gitu. Dan salah satu karakter tipikal film mereka adalah film-filmnya cuma 1,5 jam gitu teman-teman. Jadi cukup efisien dan padat, efektif ketika harus mengisi waktu di sela-sela masih harus mengerjakan hal yang lain tapi pengen procrastinate, tapi kayak nggak pengen terlalu lama waktu menunda-nundanya. Ayo udah 1,5 jam aja dengan nonton film. So yeah, has been really suitable for me. Mungkin teman-teman juga mesti ngelihat A24. I think it's a really good production house. They have really good movies. Nomor 8 dari Nurfa_Tana. Nurfa_Tana. Kapan ngumpul sama Sonic? Ikut merayakan NX Sonic ke-10. Kapan ngumpul sama Sonic? Semoga secepatnya ya. Udah lama banget nggak bikin kayak gathering or meet up, atau ketika teman-teman bikin pertemuan lalu gue datang. Buat yang belum tahu, jadi Sonic tuh nama fanbase yang waktu itu gue berikan kepada teman-teman yang mengidolakan gue sekitar 10 tahun yang lalu. Gue bikin nama itu. Gue bikinnya waktu itu sebenarnya bukan dalam rangka fanbase sih, tapi lebih dalam konteks community gitu, dimana di dalam community itu gue sebagai leadernya obviously gue bisa kita bikin kayak kegiatan, lalu bikin kayak acara mini concert, charity, talent show. We did so many things gitu, dimana gue pengennya waktu itu komunitas Sonic tuh menjadi kayak ajang kreativitas dan juga ajang silaturahmi buat seluruh teman-teman yang waktu itu mungkin dipersatukannya lewat gue, untuk sama-sama lebih kenal lagi dan memperbanyak koneksi. Dan waktu itu alasannya untuk bikin kayak komunitas itu supaya lebih terorganisir dan lebih rapi aja sih, supaya semuanya terdata dan yang lain. Udah lama banget sebenarnya nggak ketemuan sama teman-teman Sonic. Mungkin bisa dijadwalkan nanti kalau gue lagi balik ke Indonesia. Dan ternyata udah 10 tahun. Dan yang gue ngerasa gila tuh, I used to think about this a lot. Jadi ketika gue waktu itu bikin umur 10 tahun, kebanyakan yang ada di dalam komunitas itu juga anak-anak atau teman-teman yang seumuran gue. Berarti mereka juga 10 tahun, 11, 12 atau di bawahnya. And as I grow older, they grow older, so we grow older. Jadi kita sama-sama tumbuh bersama gitu loh. Terus gue ngebayangin aja gitu nanti kayak once we're 40 or something, terus kayak oh iya gitu ya, dulu dia tumbuh bareng sama mama gitu, sama papa, you know, kayak we're growing up on the same pace gitu. Jadi I don't know. Yeah, I don't know. I still like the sound of Sonic gitu. Sonic. It still resonates well in my ear. So yeah, hopefully semoga secepatnya bisa ketemu. And I do miss you guys a lot, and I love you guys. Thanks for staying through thick and thin. Terima kasih untuk semua perhatiannya sampai hari ini sih. It means a lot. Nomor 9 dari Wiafzah.e. Masih ada album selanjutnya dari Summer Dose? Masih, yes. Well, I guess with Summer Dose kayak it's me and Rin, just, you know, we make music and we play around and we have fun as two kids, I guess. I don't know, but yeah, for sure kita nggak akan berhenti bikin musik sih. So there will be
second, and third, and fourth, and so on. The list goes on. Nomor 10. Last question guys. Ein Tria, pertanyaannya, pernah punya cita-cita jadi pengajar, guru, atau dosen? I don't think so. Gue ngerasa menjadi guru itu harus punya kesabaran yang luar biasa besar, yang mana kayaknya gue gak punya itu. Sama gue selalu ngerasa guru tuh keren banget, karena kebayang gak sih, mereka harus bisa memberikan materi, harus bisa memberikan suatu komunikasi dengan bahasa yang harus bisa diterima, dengan bahasa dan cara yang harus bisa diterima sama semua murid-muridnya yang datang dari berbagai background yang berbeda, cultural background yang berbeda, academic background yang berbeda, socio-cultural background yang berbeda, tapi bahasanya harus sampai bisa masuk dan bisa dimengerti. Dan itu menjadi tanggung jawab yang gede banget menurut gue, untuk sampai bisa membuat semua anak-anak murid yang ada di dalam kelasnya untuk bisa mengerti gitu. So I think it's a really cool job that not everyone can do. Dan gue selalu value dan respect, dan punya respect yang lebih sama guru-guru, dosen, pengajar yang gue bisa deket sama mereka, karena mereka bisa memposisikan diri mereka nggak cuma sebagai orang-orang yang mungkin punya apa namanya kelas authority yang lebih tinggi karena mereka guru, gue dosen, tapi mereka juga bisa memposisikan diri mereka sebagai peer gitu, sebagai teman, sebagai kawan dalam berdiskusi gitu. Jadi posisinya mereka tidak judging, tapi lebih kayak memberikan pendapat mereka dan membiarkan gue dan membiarkan diri mereka mendengarkan pendapat gue. So I think that's a really good thing gitu. Gue seneng banget ketika gue bisa respect sama guru atau pengajar, memang karena gue respect, bukan karena gue takut lalu akhirnya gue respect. I think it's a really beautiful relationship gitu sama antara murid sama guru. And I do have a couple of teachers who are like that di sini di Melbourne, back in the US, and then back in Indo. And oh god, I actually miss them. Mungkin mereka gak akan nonton ini, tapi buat semua guru-guru yang mungkin pernah ngajarin gue, just wanna say thank you guys. You guys are awesome. Yeah, I'm getting emotional. But yeah, that's it. That was 10 questions. Tadi udah 10 pertanyaan. I had fun answering it. Semoga teman-teman yang di rumah juga enjoy nontonnya, mengisi waktu luang selama di rumah dan selama puasa ini dengan nonton video ini. Hari ini tuh lagi cerah banget, so I decided to make the video outside. Karena udah lama banget gak keluar. Ini di belakang rumah by the way, so I'm all fine guys. Gue juga mau ngingetin lagi, menurut gue Kak Vino, buat teman-teman semua bisa jadi pilihan yang tepat banget untuk mengisi sahur dan juga buka puasa, karena gak bisa keluar rumah. Dan buat yang penasaran, bisa dapetin Kak Vino. It's a really cool shirt. Thanks Kak Vino. Bisa dapetin Kak Vino, bukan shirtnya tapi kopinya di blibli.com dan juga Shopee. Gue lagi nungguin Kak Vino Bold yang tadi udah gue mention. Buat teman-teman yang di Indonesia yang udah nyobain Kak Vino Bold, let me know what you guys think. Kasih tahu apa perasaan kalian minum Kak Vino Bold, terutama buat yang pencinta kopi dan yang gak terlalu suka manis. Kabarin gimana, mungkin tulis di komen di bawah, so bikin gue makin gak sabar lagi nantinya. Yeah, thank you guys for watching. Thank you for your time, and terima kasih sekali lagi buat pertanyaannya. Gue berharap gue bisa pulang secepatnya dan bertemu sama teman-teman semua dan memulai aktivitas untuk membuat karya-karya buat teman-teman nikmatin lagi, yang pastinya di sana. In the meantime, stay well, stay safe, dan semoga teman-teman tetap sehat dan tetap diberikan happiness dalam bentuk apapun selama di rumah ini. But in the meantime, stay well and hope to see you guys very soon. Bye bye.